Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang mengembangkan dan meningkatkan kreativitas. Nah, anggota kelompok 1 ada Muhammad Faranda Fikri NPM 0001, Firasufanatul Zahrok NPM 004, Alfiana Rahmalia Putri NPM 0036, Eza Andika Putra NPM 0048, Yusrina Nadira Arifah NPM 0075. Kita masuk ke materi. Dalam mengembangkan dan meningkatkan suatu kreativitas, kita harus mempunyai sebuah ide-ide individu yang mendukung kreativitas tersebut dan menghapuskan halangan-halangan yang merintangi kreativitas tersebut. Nah, dalam kreativitas ada pun ciri-ciri dan meningkatkannya. Yang pertama ada problem latihan sensitivitas. Jadi kita misal mempunyai sebuah permasalahan yang bertentangan dengan kreativitas. Nah, kita tuh harus bagaimana sih cara untuk menyelesaikan problem tersebut, permasalahan tersebut, agar kreativitas tersebut akan tercipta gitu. Yang kedua adalah latihan kelancaran. Untuk menjadi lancar, biarkanlah pikiran Anda bergerak bebas dan teruskan ide-ide apa aja yang dibuat. Nah, jadi teman-teman mempunyai sebuah kreativitas, ide apapun itu, segera tuliskanlah di selembaran kertas, ambil pulpen, dan tuangkan ide-ide teman-teman ke kertas tersebut. Terus latihan fleksibilitas. Untuk meningkatkan fleksibilitas, cobalah bahasa pemecahan masalah jangan terikat pada pendekatan matematis atau yang berdasarkan komputer. Yang keempat adalah latihan keaslian. Untuk meningkatkan keaslian, jangan terlalu menekannya. Dengan mencoba terlalu lekas, Anda dapat mengundang banyak stres kepada diri Anda sendiri. Sebagai antinya, fokuskan kepada membangkitkan ide dan keaslian akan mengikuti. Jadi, ketika kita mempunyai sebuah ide atau kreativitas, maka kita untuk melakukannya jangan terlalu dipaksa pikirannya, tapi kita melakukannya itu secara perlahan. Nanti juga hasil dari kreativitas atau ide-ide kita juga akan datang dengan sendirinya sebetulnya. Yang kelima, pengilhaman merupakan salah satu teknik yang paling populer untuk membangkitkan ide. Pengilhaman didasarkan pada 2 asas dasar dan 4 aturan. 2 asas dasar itu adalah menunda penilaian kuantitas, menumbuhkan kualitas. 4 aturan itu adalah sampingkanlah kritisme, mengizinkan adanya diskusi bebas, mencari banyak kuantitas ide, dan mendorong kombinasi dan perbaikan. Dan terakhir ada adanya latihan keaslian. Untuk meningkatkan keaslian, jangan terlalu menekannya. Dengan mencoba terlalu lekas, Anda dapat mengundang banyak stres pada diri Anda sendiri. Sebagai nantinya, fokuskan kepada pembangkitan ide dan keaslian akan mengikuti. Oke, dan meningkatkan kreativitas ini kita dapat simpulkan ketika teman-teman mempunyai sebuah ide atau kreativitas, maka teman-teman tuliskanlah kreativitas ide tersebut ke selembaran kertas, dan teman-teman mewujudkan atau melakukan ide tersebut dengan pelan-pelan, jangan terlalu lekas, akan menimbulkan stres seperti itu. Baik, poin selanjutnya mengenai meningkatkan ciri kreativitas. Poin ketujuh yaitu sinetik. Sinetik ini menggabungkan unsur yang berbeda dan nampaknya tidak relevan.
Sinetik mencoba membuat keanehan yang sudah dikenal dengan menarik jauh pemecahan masalah dari problem itu, sehingga penyelesaian relatif dapat diselesaikan. Sinetik mencoba membuat apa yang sudah dikenal secara aneh itu mempertimbangkan problem dalam cara yang baru. Poin ke-8, daftar untuk mengecek merupakan sarana yang sederhana untuk mengakibatkan ide yang dikaitkan dengan sebuah problem dan pengecekan pokok itu terhadap aspek problem tertentu. Yang ke-9, pertalian yang dipaksakan, sebuah teknik yang membantu mengembangkan kemampuan untuk membangkitkan ide dengan memaksakan sebuah pertalian antara ide yang tidak ada kaitannya. Yang 10, pendaftaran atribut, melibatkan pengambilan aspek khusus dari problem pendaftaran atribut dan kemudian memfokuskan pada atribut ini untuk membangkitkan ide baru. Atribut digunakan sebagai daftar cek untuk memaksa memecahkan problem, memastikan segala aspek problem. Yang terakhir yaitu analisis morfologis, melibatkan penggunaan dari sebuah sistem jaringan untuk menguji atribut di antara beberapa dimensi. Pada hakikatnya analisis ini mengkombinasikan asas pertalian yang dipaksakan dan teknik pendaftaran atribut. Yang selanjutnya mengenai mengembangkan suasana kreatif. Kreatif dalam organisasi industrial merupakan akibat dari orang yang mempunyai kreativitas. Kepustakaan organisasional terdiri dari banyak rekomendasi yang berbeda untuk memperkuat kreativitas tersebut. Yang selanjutnya ada beberapa rekomendasi untuk memperkuat kreativitas. Yang pertama, hilangkanlah atau kurangkanlah halangan kreativitas dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, cocokkanlah pekerjaan dan kemampuan kreatif individu. Kemudian yang ketiga, mentoleransi kegagalan dan menetapkan arah. Kemudian yang keempat, memperbaiki motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan memecahkan problem secara kreatif. Kemudian yang kelima, mempertinggi penilaian diri dan membangun keyakinan anggota organisasi. Kemudian yang keenam, meningkatkan komunikasi sehingga ide dapat disambungkan dengan lebih baik. Kemudian yang ketujuh, tempatkan orang-orang kreatif dalam pekerjaan khusus dan berikan kesempatan berlatih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan menerapkan teknik pemikiran kreatif untuk merancang algoritma heuristik. Nah, di sini heuristik diarahkan pada mempelajari metode dan aturan-aturan untuk menemukan atau membantu pemecahan masalah dengan melakukan penelitian yang sistematik untuk kebaikan, tetapi bukan optimal atau penyelesaian yang diperlukan. Nah, di sini heuristik seharusnya mempunyai rancangan. Yang pertama, sederhana, mempermudah pengguna dan memahami dan menerima. Yang kedua, ada memiliki tempat penyimpanan komputer rendah yang memenuhi syarat. Nah, yang ketiga, ada cepat dalam hal waktu penghitungan. Yang keempat, teliti. Yang kelima, ada baik dan kuat. Dan yakni heuristik itu harus memperoleh penyelesaian yang baik untuk berbagai macam problem dan tidak terlalu sensitif untuk mengubah parameter. Nah, yang keenam, ada mampu menerima masalah-masalah yang pada awalnya bersifat ganda, entah dapat dilaksanakan atau tidak. Nah, menghasilkan penyelesaian ganda idealnya pada pelaksanaan tunggal. Dengan demikian mengizinkan pengguna memilih hasil yang paling memuaskan. Nah, yang selanjutnya ada heuristik dapat digolongkan ke dalam satu atau lebih kategori. Nah, yang pertama ada konstruksi. Konstruksi algoritma pada umumnya dimulai dengan penyelesaian yang layak dan adanya kemajuan penyelesaian yang layak tersebut dengan menambah atau mengurangi komponen-komponen pada satu saat hingga penyelesaian yang layak diperoleh. Nah, yang kedua ada perbaikan. Perbaikan algoritma dimulai dengan penyelesaian yang menggabungkan variabel-variabel dalam proses penelitian lokal. Nah, yang ketiga ada program matematik, yaitu di sini pendekatan program matematik menggunakan model optimisasi matematik dan sebuah prosedur penyelesaian yang pasti. Nah, yang keempat ada pemisahan.
pemisahan menunjuk pada pemecahan serangkaian problem-problem yang lebih kecil. Hasil-hasil yang sedang dijadikan masukan bagi problem berikut dan kemudian menggabungkan penyelesaian ini. Nah, yang kelima ada penggolongan. Algoritma penggolongan membagi sebuah problem menjadi bagian-bagian problem yang lebih kecil. Masing-masing bagian itu dipecahkan secara bebas. Nah, yang keenam ada memiliki wilayah penyelesaian. Di sini ide yang ada di sini adalah membatasi seperangkat penyelesaian sehingga problem yang sukar menjadi lebih mudah dipecahkan. Nah, yang terakhir ada relaksasi. Di sini hal ini merujuk pada ruang penyelesaian untuk mempermudah sebuah program, yakni relaksasi Lagrange. Kemudian yang selanjutnya ada dukungan komputer pokok bagi peningkatan kreativitas. Pemrosesan ide sebagai proses yang memperlakukan ide itu sebagai masukan dan memproduksikan sebagai problem keputusan atau perencanaan. Kemudian yang selanjutnya ada pentingnya pemrosesan ide. Yang pertama itu ada pemrosesan ide ekstensif yang diarahkan pada problem, keputusan atau kesempatan memperoleh pengambilan keputusan dan tindakan. Kemudian yang kedua ada pemrosesan ide ekstensif yang diperlukan dalam membatasi komponen problem, keputusan yang kompleks. Kemudian yang ketiga ada pemrosesan ide ekstensif yang diperlukan untuk mengidentifikasi strategi alternatif. Yang terakhir ada pemrosesan ide merupakan sarana keputusan yang dibuat di antara strategi alternatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.